Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Ibu Alda Apriliani dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fluidastatis, yaitu submateri hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Mampu menjelaskan prinsip hukum Archimedes dalam kasus mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang kedua, mampu menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menekan sebuah balok kayu ke dalam air? Lalu, apa yang terjadi pada balok kayu tersebut ketika kalian mengangkat tangan kalian ke atas? Ya, balok kayu tersebut akan ikut naik ke atas permukaan air. Lalu, pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian mencelupkan tangan kalian ke dalam air? Lalu, apa yang kalian rasakan? Kalian akan merasa tangan kalian lebih ringan ketika berada di dalam air. Nah, kenapa ya dua peristiwa itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar hukum Archimedes. Pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang ilmuwan ahli fisika, matematika, astronomi, dan juga filsafat yang bernama Archimedes, kala itu dia diperintahkan oleh seorang raja untuk memeriksa apakah mahkota raja tersebut benar-benar terbuat dari emas murni atau terdapat campuran bahan lain di dalamnya. Mendapat tugas tersebut, kemudian Archimedes berpikir dan terus berpikir sampai dia merasa kepalanya begitu panas. Kemudian, dia memasukkan tubuhnya ke dalam bak mandi yang berisi air penuh. Ketika dia berendam, dia menyadari bahwa air yang keluar dari bak mandi tersebut sebanding dengan besar tubuhnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, Archimedes berpikir bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi mahkota raja tersebut dengan cara membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan. Maka, kerapatan dan berat jenis mahkota tersebut dapat diketahui. Berat jenis mahkota akan lebih rendah daripada berat jenis emas murni apabila terdapat kecurangan dalam pembuatan mahkota tersebut. Sesampainya di rumah, Archimedes menimbang emas murni seberat dengan mahkota raja. Kemudian, dia memasukkan emas murni pada wadah pertama yang sudah berisi air penuh. Lalu dia menimbang tumpahan air dari wadah tersebut. Begitupun pada mahkota raja, dia mencelupkannya pada wadah kedua yang sudah berisi dengan air penuh. Dan dia menimbang tumpahan air kedua dari wadah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata luapan air dari wadah kedua lebih banyak. Itu tandanya mahkota raja tersebut bukan terbuat dari emas murni. Berdasarkan peristiwa tersebut, kemudian ia membuat hukum Archimedes yang berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebanding dengan fluida yang dipindahkan. Berdasarkan pernyataan hukum Archimedes, mari kita lihat gambar di samping. Terdapat sebuah logam yang dicelupkan ke dalam gelas sehingga menimbulkan dua ketinggian, yaitu H1 dan H2. Begitupun dengan tekanannya. Ada tekanan ke bawah dan ada tekanan ke atas. Masih ingat persamaan P itu apa? P sama dengan F per A, sehingga F sama dengan P dikali A. Karena terdapat dua tekanan, maka kita gunakan F sama dengan P2 dikurangi P1 dikali A. Oke, selanjutnya F sama dengan, kita rubah P-nya menjadi Rho GH2 dikurangi Rho GH1 dikali A. Kita keluarkan Rho dan G-nya. Jadi, F sama dengan Rho GA dikali H2 dikurangi H1. H2 dikurangi H1 adalah delta H. Jadi, F sama dengan Rho GA dikali delta H. Masih ingat, luas penampang dikalikan dengan tinggi itu apa? Ya, volume.
Sehingga kita dapatkan persamaan akhir dari F sama dengan Rho G V, di mana F adalah gaya angkat ke atas dengan satuan Newton, untuk Rho adalah massa jenis air, untuk G adalah percepatan gravitasi, dan V merupakan volume benda. Lalu, bagaimana dengan konsep tenggelam, melayang, dan mengapung pada suatu benda yang dicelupkan ke dalam jet cair? Kita bisa melihat dalam gambar, terdapat benda yang tenggelam, mengapung, dan juga melayang. Benda akan tenggelam ketika gaya angkat ke atas lebih kecil dibandingkan dengan berat benda tersebut. Dan pada benda tenggelam, massa jenis benda akan lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian pada benda mengapung, berat benda sama dengan gaya angkat ke atas, sehingga massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir, pada benda yang mengapung, itu terjadi karena gaya angkat ke atas lebih besar dibandingkan dengan berat benda tersebut, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Kemudian kita dapat melihat penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat dalam pertama, kapal selam, kedua, hidrometer, ketiga, jembatan foton, dan yang keempat itu pada balon udara. Baik, setelah kita belajar tentang hukum Archimedes, mari kita kerjakan contoh soal yang pertama. Lihat pada gambar. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitung volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Sehingga kita ketahui massa jenis air sama dengan 1025 kg per meter kubik, berat air sama dengan 2 Newton, dan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan yaitu volume benda atau VB. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan FA, di mana W adalah berat air dan FA yaitu gaya angkat ke atas, dengan persamaan Rho F dikali G dikali VB, yaitu volume benda yang ditanyakan. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui, sehingga 2 Newton sama dengan 1025 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali VB. Lalu kita kalikan antara Rho F dan G, sehingga 2 Newton sama dengan 10.045 kg per meter kuadrat sekon kuadrat dikali VB. Sehingga VB atau volume benda sama dengan 2 Newton per 10.045 kg per meter kuadrat sekon kuadrat. Dihasilkan 1,1991 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu kita ubah dari meter kubik menjadi sentimeter kubik, sehingga volume benda sama dengan 199,1 cm kubik. Setelah melihat contoh soal tadi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan massa jenis gabus jika 75% gabus tercelup ke dalam air, dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.